kami di jalan terang firman-Mu sejati, menegakkan kebenaran, tetap berdiri. Ku setia mengikut Engkau Sang Ilahi, takkan gentar walau badai menghampiri. Kebenaran-Mu teguh dalam hati, seperti Yesus di bayi suci menghardi. Ku berdiri untuk-Mu melawan yang licik. Ku berjanji padamu Tuhan, kan tegakkan kebenaran di setiap langkah dan perjuangan. Ku setia hingga akhir zaman. Saat gelap coba merayap di sekitarku, ku pegang kuat janji firman-Mu. Ku tak sendiri, Kau selalu bersamaku. Kuduskan hati menjaga hidup ini tetap baru. Dalam ujianku Kau beri terang, dalam godaan Kau beri kekuatan. Ku letakkan hidupku di altar kasih-Mu, Tuhan Engkau jalan kebenaranku. Ku berjanji padamu Tuhan, kan tegakkan kebenaran di setiap langkah dan perjuangan. Ku setia hingga akhir zaman. Saat gelap coba merayap di sekitarku, ku pegang kuat janji firman-Mu. Ku tak sendiri, Kau selalu bersamaku. Kuduskan hati menjaga hidup ini tetap baru. Dalam ujianku Kau beri terang, dalam godaan Kau beri kekuatan. Ku letakkan hidupku di altar kasih-Mu, Tuhan Engkau jalan kebenaranku. Kekasih-kekasih Tuhan yang berpengharapan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, tenangkanlah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, agar dalam hikmat-Mu kami dapat memahami kebenaran yang Engkau maksudkan bagi hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Berikanlah kepada kami Markus 11 ayat 15 sampai 19. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah.
Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang pengganggu. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Demikian sabda Tuhan. Dan berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Pada masa kini saya percaya bahwa baik saya ataupun Bapak Mama semua tidak asing ketika mendengar kata asuransi. Bahkan banyak di antara kita adalah peserta asuransi. Baik itu asuransi kesehatan yang saat ini populer seperti BPJS, ataupun juga asuransi ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan dari kita ada yang menjadi peserta asuransi seperti prudensial, aksa, dan berbagai jenis asuransi lainnya. Tetapi sebenarnya apa itu asuransi? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia kasih tahu, asuransi itu datang dari bentuk bahasa Indonesia dari bahasa Belanda assurans, yang merupakan terapan dari hukum Hammurabi yang bicara tentang jaminan. Tetapi secara lurus Kamus Besar Bahasa Indonesia kasih pengertian asuransi itu artinya pertanggungan. Pertanggungan yang dimaksudkan adalah perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Jadi kalau asuransi kesehatan berarti jaminan yang diberikan adalah jaminan kesehatan. Ketika kita ada dalam keadaan sakit, maka pihak asuransi atau pihak kedua di mana kita mengikat perjanjian memberikan jaminan bahwa segala tindakan kesehatan yang kita perlukan bisa di-cover, bisa ditangani. Kalau bilang asuransi jiwa, itu artinya pihak yang memberikan, pihak yang melakukan perjanjian dengan kita berdasarkan iuran, berdasarkan jaminan, dia memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadi segala sesuatu yang menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap setiap pihak. Jika salah satu pihak, jika dalam hal ini pihak pertama yang membayar iuran mengalami sesuatu yang mengancam jiwanya atau kehilangan jiwanya sendiri. Pokok terpenting dari hal asuransi adalah jaminan. Bahwa dalam perjanjian yang terikat ada jaminan bahwa semua pihak yang terikat dalam perjanjian itu akan melangsungkan hidup mereka sesuai harapan dan tidak ada dalam kehancuran yang tidak diinginkan. Secara sadar atau tidak sadar, kekasih-kekasih Tuhan, demikianlah yang terjadi dalam kehidupan beragama kita. Seluruh perilaku beragama atau disiplin-disiplin beragama yang kita lakukan semata-mata kita harapkan supaya kita mendapat jaminan. Dalam hal ini jaminan keselamatan. Ketika kita mati, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mati. Tapi berharap dalam kedekatan relasi beragama yang Maha Kuasa mengatur kita di situasi yang tidak bisa kita atur itu. Dalam situasi-situasi yang membutuhkan ketenangan hati, kita berharap bahwa pihak yang mengikat perjanjian dengan kita dalam hal ini yang Maha Kuasa dapat memberikan jaminan bahwa kita mendapatkan ketenangan hati ketika situasi tidak bisa kita kendalikan. Kita sungguh-sungguh membutuhkan jaminan.
termasuk dalam kehidupan beragama. Hari ini dengan terang tema di Minggu Sengsara yang ke-6 berkomitmen untuk menegakkan kebenaran, kita diajak untuk berefleksi dari cerita Yesus menyucikan bait Allah berdasarkan cerita dari Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Di sini secara garis besar diceritakan bahwa Yesus melakukan tindakan yang cukup ekstrim di bait Allah. Dia datang ke bait Allah dari luar kota, dia masuk ke Yerusalem, masuk ke bait Allah, lalu dia mulai mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia juga membalikan meja-meja penukar uang dan bangku para pedagang merpati. Hal itu dilakukannya dengan berani, kemudian dia menyampaikan pengajaran. Bukankah rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Mari kita flashback ke belakang sedikit. Kenapa sampai Tuhan Yesus berani memberikan kritik ini? Kenapa sampai Tuhan Yesus berani melakukan tindakan ekstrim ini? Kenapa sampai Tuhan Yesus berani melakukan reformasi ini? Reformasi terhadap bait Allah. Yang pertama, dalam konteks saat Yesus ada pada masa itu, masih ada praktek ibadah dalam hal ini mempersembahkan korban. Oleh karena itu di sekitar bait Allah, selain aktivitas beribadah, ada aktivitas-aktivitas lain. Dalam hal ini ada aktivitas perdagangan dan juga aktivitas penukaran uang yang terkait hal ekonomi. Itu adalah aktivitas yang bukan baru, tapi aktivitas yang sudah lama terjadi dan diketahui oleh para pihak yang mengelola dan berwenang di bait Allah. Dalam hal ini para imam dan juga para imam suku Lewi dan juga para pihak-pihak lain, para ahli Taurat yang ada di bait Allah. Tetapi aktivitas ini dibiarkan karena aktivitas ini dianggap membantu umat dalam penyelenggaraan ibadah di bait Allah. Kenapa membantu umat? Yang pertama, setiap orang yang datang ke bait Allah dengan maksud beribadah dan punya tujuan untuk memberikan persembahan korban, itu pastinya harus membawa hewan. Semuanya tidak selalu datang dari tempat-tempat di sekitar Yerusalem. Ada juga dari tempat-tempat yang jauh dan tidak langsung dengan segera membawa hewannya sendiri. Karena itu keberadaan orang-orang yang berdagang, para jenis-jenis hewan yang dipakai untuk aktivitas korban di sekitar bait Allah dianggap membantu umat. Tetapi bagian-bagian yang perlu dikritisi, kenapa sampai Yesus melakukan tindakan ekstrim sebagaimana yang dijabarkan dalam bacaan kita, dilandasi karena hal ini. Yang pertama, aktivitas perdagangan di sekitar bait Allah, dalam hal ini di halaman dan juga di sekitar lingkungan bait Allah, menimbulkan pencemaran dan kebisingan dalam bait Allah. Papa Mama bayangkan bahwa di dalam bait Allah orang mau berdoa, orang mau menghampiri hadirat Tuhan dalam kekusyukan, ketenangan, kehikmatan. Tapi di luar orang bertawar, kambing, sapi, domba, burung merpati. Mereka juga melakukan tindakan tawar-menawar. Karena bisa 100, 200, tambah sedikit naik setengah, kurang seperempat dan lain sebagainya. Itu adalah kebisingan-kebisingan yang mengganggu keheningan yang dibutuhkan di bait Allah. Keheningan yang justru hanya harus ada di rumah tempat di mana orang harusnya berdoa. Selain menimbulkan kebisingan, juga menimbulkan pencemaran akibat sampah-sampah karena aktivitas perdagangan itu. Yang namanya kalau jualan hewan, kotoran hewan, sampah-sampah dan lain sebagainya. Saya tidak berani bilang plastik karena pada masa itu belum ditemukan plastik. Segala sampah pastinya untuk supaya hewan-hewan itu tetap hidup, ada makanan-makanan yang dibawa juga di area itu. Halaman bait Allah yang seharusnya menjadi tempat yang apik, resik, bersih, nyaman, menimbulkan bau yang kurang sedap. Sementara berdoa dan menyanyi dengan khusyuk, Bapa kami yang di surga, bau apa nih? Ternyata ada yang kencing di halaman bait Allah. Semua situasi itu Yesus kritisi. Yesus tidak berkehendak karena itu adalah rumah
berdoa. Semua itu mengganggu aktivitas beribadah yang seharusnya tidak terjadi di tempat itu. Itu hal pertama. Hal yang kedua, kenapa Yesus melakukan reformasi di Bait Allah? Hal ini dikarenakan menurut aturan tidak semua hewan itu bisa dipakai dalam aktivitas persembahan korban. Hanya hewan-hewan yang layak. Dalam hal ini ada ketentuan-ketentuan berdasarkan Imamat pasal 27. Dan pihak yang menentukan hewan ini layak atau tidak, itu adalah para petugas Bait Allah. Jadi ada orang-orang yang beli hewan di sekitar Bait Allah, tapi juga ada yang bawa hewan dari rumahnya sendiri, dari tempatnya sendiri. Tapi sebelum dipakai untuk aktivitas korban, petugas Bait Allah harus periksa dulu. Dengan demikian ada tawar-menawar yang alot terjadi. Ini hewan layak, tapi petugas Bait Allah bisa saja bilang sonde layak. Karena sonde layak harus beli hewan di sekitar situ. Dan harga hewan di sekitar Bait Allah justru jauh lebih mahal dibanding di luar. Ya seperti kita sekarang ya, kalau kita masuk bandara, harga barang di bandara, makanan di bandara dengan di luar pasti beda. Seperti itulah yang terjadi. Para petugas Bait Allah juga kadang-kadang butuh sesuatu dalam keterangan sejarah. Kenapa Yesus mengkritisi peristiwa ini? Para petugas Bait Allah justru juga kadang-kadang butuh sesuatu untuk melicinkan supaya hewan ini bisa lolos masuk untuk menjadi hewan yang layak di Bait Allah. Ada praktek kolusi, korupsi dan lain sebagainya di tempat itu. Tawar-penawar yang membuat situasi beribadah menjadi situasi yang dikomersilkan. Lalu hal yang ketiga, ada aktivitas penukaran uang. Mata uang yang saat itu beredar, mata uang Romawi, yaitu mata uang dinar. Sedangkan di Bait Allah yang berlaku hanyalah mata uang sikal. Oleh karena itulah ada aktivitas penukaran uang. Supaya aktivitas persembahan korban bisa berjalan, mata uang dinar yang dibawa dari luar harus ditukar menjadi mata uang sikal. Dan tentu saja ada biaya jasa yang dikenakan. Dan dalam konteks di sekitar Bait Allah, kadang-kadang biaya jasanya cukup tinggi, cukup besar. Dengan kata lain, Yesus orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan, yang mengkomersilkan ibadah, yang membuat Bait Allah menjadi tempat untuk mereka mendapat keuntungan bagi pribadi mereka sendiri. Yesus marah, Yesus mengkritisi situasi-situasi di mana agama dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Hal inilah yang membuat Yesus melakukan tindakan ekstrim. Merujuk dari perkataan Yesaya, bukankah rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyapu. Tindakan Yesus adalah tindakan dari seseorang yang mau menyatakan kebenaran. Kalau Bait Allah adalah tempat doa, maka dia harus dipakai untuk segala aktivitas itu. Kalau Bait Allah adalah tempat untuk belajar, karena Bet HaSefer, Bet Talmud, semuanya ada di situ, tempat anak-anak Yahudi belajar, maka itu jadi tempat belajar. Kalau Bait Allah adalah rumah doa, tempat di mana segala harapan dibuat, tempat di mana segala cerita-cerita yang membangun hidup dibuat, maka tempat itu haruslah diperuntukkan demikian. Bukan menjadi tempat untuk hanya segelintir orang memanfaatkannya agar diri pribadi mereka diuntungkan. Tindakan Yesus yang mengkritisi ini dipandang dalam tradisi gereja sebagai tindakan mereka yang berkomitmen untuk menegakkan kebenaran. Segala sesuatu harus diletakkan pada yang seharusnya. Papa mama saudaraku yang terkasih, pada perayaan Minggu Sengsara yang ke-6 ini, menjelang hari dan waktu di mana gereja lahir,
Dogma gereja kita menyatakan bahwa gereja lahir pada saat Yesus dibangkitkan, pada saat masa Paskah. Jadi ketika Paskah itu terjadi, disitulah orang-orang percaya menjadi satu kumpulan yang disebut dengan gereja. Orang-orang yang berjalan dari kegelapan menuju kepada terang. Menjelang masa di mana kepercayaan itu dikumpulkan dalam satu kebersamaan yang disebut dengan gereja, kita diingatkan, kita diajak untuk merenungkan. Kita diingatkan perkataan Mika pasal 6 ayat yang ke-8 yang merupakan bagian dari tema pergumulan gemit pada periode ini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kita dikasih ingat seperti apa seharusnya gereja menjalankan kehidupannya. Seperti apa gereja seharusnya menyatakan dirinya dalam dunia ini. Jika Yesus Kristus adalah kepala gereja, maka kita gereja yang adalah tubuhnya harus memiliki sikap, memiliki komitmen seperti yang Yesus miliki. Kalau Yesus memiliki komitmen untuk menegakkan kebenaran dengan teladan tindakannya mereformasi bait Allah, demikianlah gereja itu sendiri. Kalau dalam prinsip asuransi ada pertanggungan, ada perjanjian supaya ada jaminan, gereja adalah tempat di mana jaminan itu harus menjadi nyata. Karena tidak ada orang yang pernah lihat Tuhan Allah. Tetapi ketika ada dalam gereja, mereka merasakan kehadiran Allah. Kumpulan orang percaya itu yang sudah berjalan dari gelap menuju kepada terang harus menjadi jaminan bahwa terang itu masih ada dan hadir di dunia ini. Sehingga apa yang disampaikan pada hari ini menjadi kritik dalam keberadaan kita sebagai gereja di masa kini. Apakah sebagai gereja kita adalah kumpulan orang percaya yang memiliki komitmen untuk menegakkan kebenaran? Tapi kritik ini juga menjadi motivasi agar dalam perjalanan ke depan ketika gereja berjalan dan melakukan segala karya layannya adalah karya layan yang menegakkan kebenaran. Meskipun dalam gereja itu adalah orang-orang yang kabur terhadap kebenaran. Pada masa kini, gereja menjadi ranah abu-abu. Mau bilang benar, justru benar. Mau bilang salah juga, sonde salah. Untuk mencapai kebenaran, semua orang berdebat. Kebenaran berdasarkan maunya sendiri. Tetapi kebenaran yang dimaksud Yesus Kristus sendiri merujuk pada perkataan Yesaya. Rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Maka hari ini Papa Mama Saudaraku yang terkasih, dalam kebersamaan kita, dalam kritik yang Yesus sampaikan, dalam komitmen yang diperdengarkan lewat tema hari ini, kita diajak belajar. Yang pertama, ketika kita semua duduk dan berkumpul sebagai kumpulan orang percaya, sebagai gereja, apa yang Yesus lakukan adalah teladan. Kita akan pulang dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kita. Sebagaimana yang kita katakan dalam Mazmur pujian kita. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Apa yang dijabarkan oleh pemazmur dan menjadi puji-pujian kita, menjadi kritik pada diri kita sendiri. Apakah saya sudah seperti itu? Apakah saya adalah bagian dari orang-orang yang berkomitmen untuk menegakkan kebenaran? Bukan hanya bersuara mengkritisi, oh lu benar, lu salah. Tapi apakah kita adalah bagian dari orang-orang yang memilih untuk melakukan kebenaran dibanding memilih kenyamanan itu? Kalau kita adalah gereja yang adalah tubuh Kristus, semua orang yang dalam gereja berarti punya kewajiban dalam kritik ini. Punya kewajiban untuk punya komitmen untuk menegakkan kebenaran. Yang tidak mengorbankan prinsip hidupnya hanya demi kenyamanan. Hal yang kedua, pada hari ini kita diajak juga sama-sama untuk belajar, diajak juga untuk sama-sama merenung.
Apa maksud Tuhan membawa saya ada dalam gereja? Apa maksud Tuhan membuat saya ada dalam gereja ini? Kadang-kadang orang berpikir saya memilih kekristenan sebagai pilihan saya, sebagai agama saya. Tetapi pilihan itu sebenarnya juga didasari atas panggilan Tuhan. Jadi kalau kita ada dalam gereja, karena Tuhan juga memanggil kita. Tapi kenapa ketika saya berada sebagai sebuah gereja, Tuhan seperti membisu, seperti pujian yang disampaikan oleh paduan suara Yegar Saduta tadi. Kenapa Tuhan seperti membisu? Padahal saya sebagai gerejanya, padahal saya sebagai orang-orang percaya ada di sini. Tapi kenapa Tuhan seperti membisu di dunia ini? Tuhan seperti membisu kepada saya. Sebenarnya Tuhan membisu karena Tuhan mau berbicara lewat gereja. Jadi kalau ditanya, kenapa saya ada dalam gereja? Karena Tuhan mau berbicara lewat kita. Tuhan mau berbicara kepada dunia ini, menunjukkan kebenaran itu kepada dunia ini lewat diri kita sebagai orang-orang percaya. Supaya puji-pujian bisa diperdengarkan seperti kor dari Rayon Kampung Cina katakan dalam pujiannya. Dan dengan itu, sebagaimana yang Ben Elroy bilang, apa yang dibuat oleh Kristus menjadi sesuatu yang mengubahkan diri kita, mengubahkan dunia ini. Kalau gereja punya komitmen itu, kalau orang percaya punya komitmen itu, maka dunia bisa berubah dan Tuhan tidak lagi membisu, tapi Tuhan berbicara lewat kita sebagai gereja. Bapak, Mama, Bapak, Saudaraku yang terkasih, dua hal ini, kritik Tuhan yang membuat kita tergelitik, kritik Tuhan yang membuat kita bertanya, saya gereja, tapi apakah saya punya komitmen itu? Apakah saya bersedia untuk melepaskan kenyamanan supaya tetap bisa menegakkan kebenaran? Dan yang kedua, mempertanyakan apa maksud Tuhan ketika saya ada dalam gereja. Apakah saya mau jadi tangan Tuhan? Apakah saya mau jadi kaki Tuhan? Apakah saya mau menjadi mulut Tuhan? Apakah saya mau menjadi gambar Allah dalam dunia? Saya mau mengakhiri renungan ini dengan sebuah cerita. Cerita ini tadi malam baru saya baca. Salah satu cerita yang tidak banyak dipublikasikan dalam peristiwa kapal Titanic. Ternyata dari sekian banyak korban kapal Titanic yang bersejarah itu, ada seorang jutawan yang terkenal. Saya tidak terlalu ingat namanya. Tapi jutawan ini bersama istrinya, suami istri, mereka turut serta dalam kapal Titanic itu. Ketika semua orang berkerubung untuk masuk dalam sekoci penyelamat, mereka berdua memilih untuk bergandengan tangan, suami istri yang kaya raya ini. Dicatat dalam cerita yang saya baca itu, mereka berdua punya rekening tabungan di bank yang cukup untuk membangun 30 kapal seperti Titanic. Tetapi ketika melihat anak-anak yang tidak bisa diselamatkan karena banyak orang berkerubung, mereka memilih untuk turun dari kapal penyelamat lalu membiarkan anak-anak masuk. Bahkan istri dari jutawan ini memilih untuk turun di kapal dan memberikan tempatnya pada pembantunya, pada pelayannya yang baru saja dia angkat. Dan mereka memilih untuk mati bersama bergandengan tangan sebagai kawan hidup di kapal Titanic. Mereka tidak membiarkan prinsip hidup mereka sebagai orang kaya yang mau nyaman, tapi membiarkan orang lain tidak selamat, yang membiarkan orang lain mati. Prinsip penyelamatan umum yang bilang bahwa perempuan dan anak-anak didahulukan, mereka pegang. Sehingga mereka memilih untuk mati dan membiarkan anak-anak dan mereka yang lain yang lebih membutuhkan untuk ada dalam kapal itu. Cerita ini kiranya menjadi inspirasi, kekuatan bahwa setelah Yesus ada dua orang, dan juga mungkin sampai hari ini ada orang-orang lain yang punya komitmen untuk menegakkan kebenaran dan rela ada dalam situasi tidak nyaman, situasi terancam, ada dalam risiko, terancam jiwanya sebagaimana yang dialami oleh Yesus.
Itu semua agar kebenaran dan kehidupan dan terang Tuhan boleh nyata dalam dunia ini. Kiranya itu juga yang menjadi kekuatan hati buat kita semua yang masih diberikan kesempatan hidup sampai dengan saat ini. Sebagai orang percaya, siapakah saya? Apakah saya adalah jaminan selama masih ada orang yang mau melakukan kebenaran, yang punya komitmen untuk menegakkan kebenaran, maka dunia ini masih punya jaminan keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita, menguatkan hati kita sebagai gerejanya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Di rumahmu yang suci dan kudus, kami belajar hidup dalam terang-Mu. Takkan membiarkan dunia menggelapkan panggilan suci untuk menegakkan kebenaran. Gelar cambukmu layaknya Yesus dulu, singkirkan noda yang tak seharusnya ada. Hati ini untukmu Tuhan bersimpu, tak goyah dalam prinsip surga. Berkomitmen untukmu dalam setiap langkah. Kebenaran adalah lentera yang takkan padam. Pejuang kasih meski dunia meronta. Kami teguh berjuang di jalanmu yang benar. Langkahmu di bait suci menginspirasi. Kau singkapkan kesalahan dengan kasih sejati. Kami berjanji menghidupi iman ini dalam kasih dan perbuatan yang nyata untuk-Mu. Kesucian-Mu adalah panggilan kami. Kami takkan tunduk pada tipu daya dunia. Di dalam-Mu kami temukan arti hidup yang penuh cinta dan setia. Berkomitmen untuk-Mu dalam setiap langkah. Kebenaran adalah lentera yang takkan padam. Berjuang kasih meski dunia meronta. Kami teguh berjuang di jalan-Mu yang benar. Berkomitmen untuk-Mu dalam setiap langkah. Kebenaran adalah lentera yang takkan padam. Berjuang kasih meski dunia meronta. Kami teguh berjuang di jalan-Mu yang benar. Kulangkahkan kakiku dengan pasti di jalan terang firman-Mu sejati.
menegakkan kebenaran, tetap berdiri. Ku setia mengikut Engkau Sang Ilahi. Takkan gentar walau badai menghampiri. Kebenaran-Mu teguh dalam hati, seperti Yesus di bait suci menghardi. Ku berdiri untuk-Mu melawan yang licik. Ku berjanji padamu Tuhan, kan tegakkan kebenaran di setiap langkah dan perjuangan. Ku setia hingga akhir zaman. Saat gelap coba merayap di sekitarku, ku pegang kuat janji firman-Mu. Ku tak sendiri, Kau selalu bersamaku. Ku kuduskan hati menjaga hidup ini tetap baru. Dalam ujianku Kau beri terang, dalam godaan Kau beri kekuatan. Ku letakkan hidupku di altar kasih-Mu. Tuhan, Engkau jalan kebenaranku. Ku berjanji padamu Tuhan, kan tegakkan kebenaran di setiap langkah dan perjuangan. Ku setia hingga akhir zaman. Saat gelap coba merayap di sekitarku, ku pegang kuat janji firman-Mu. Ku tak sendiri, Kau selalu bersamaku. Ku kuduskan hati menjaga hidup ini tetap baru. Dalam ujianku Kau beri terang, dalam godaan Kau beri kekuatan. Ku letakkan hidupku di altar kasih-Mu. Tuhan, Engkau jalan kebenaranku.